Makan bakso di dekat rumah sambil bercerita selama di Malaysia menjadi ilegal. Halo, assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi bersama saya di channel Ibu Aisyah yang sekarang tinggal di desa dan tidak merantau lagi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support dan subscribe channel YouTube saya. Semoga kebaikan teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya selama di Malaysia dengan dokumen yang tidak lengkap. Nah teman-teman, selama saya di Malaysia dengan dokumen yang tidak lengkap, kebanyakan saya takut daripada senangnya. Tetapi bukan sengaja tidak mau urus dokumen ya teman-teman, karena mengurusnya tidak cukup dengan uang. Dalam arti kita harus bekerja dan punya majikan tetap, dan tidak semua majikan juga yang mau buatkan kita permit. Ya, awal saya datang ke Malaysia itu ikut suami, niatnya mau bekerja, tetapi pas sampai di Malaysia niatnya berubah dan ingin di rumah saja karena melihat di sekeliling banyak orang luar dan tidak paham dengan bahasa Melayu. Hehehe. Nah, di awal saya di Malaysia itu sering sakit kepala karena memikirkan keadaan, sebab sering melihat pati kena tangkap. Hehehe. Dan dengan berjalannya waktu, rasa takut itu sedikit-sedikit sudah hilang karena sudah punya anak. Ya, di pikiran itu yang ada kesehatan anak dan anak, jadi pikiran tentang pati tidak terlalu memikirkan lagi. Tetapi dalam arti bukan tidak takut ya teman-teman, rasa takut itu tetap ada, hanya saja tidak terlalu memikirkan. Ya, intinya seperti pasrah saja apa yang akan terjadi ke depannya. Padahal lihat polis saja patroli di dekat rumah, di saat kita ada di bawah badan itu berubah menjadi sejuk teman-teman. Hehehe, karena rasa kita dipanggil saja. Oke, dengan berjalannya waktu, di saat umur Aisyah sudah mau 3 tahun, saya niatkan mau bekerja, tetapi waktu itu suami tidak mengizinkan. Ya, karena umur Aisyah masih kecil. Nah, setelah 3 kali saya minta izin, akhirnya diizinkan. Dan di saat itu saya bekerja kemas rumah teman-teman, pergi pagi dan pulangnya tak menentu. Ya, kalau pekerjaannya cepat siap baru pulang, dan Aisyahnya saya tinggalkan sama orang yang menjaganya. Nah, ternyata rasa takut itu kalau dibandingkan duduk di rumah dengan di jalan, waktu kita pergi bekerja lebih takut waktu di jalan teman-teman, sebab polis berkeliaran di jalan dan sering razia. Ya, sebagian orang Grab tahu kita dibawa pusing-pusing dan mencari jalan yang tidak razia teman-teman. Hehehe. Oke, setelah rasa takut itu selalu ada di pikiran, saya cerita sama toke atau bos tempat kerja. Ya, kalau boleh saya minta buatkan permit. Ternyata toke mau buatkan, tetapi dengan satu janji kalau saya harus tinggal di rumahnya dan pulang sekali seminggu. Nah, setelah dibagi tahu sama suami, ternyata tidak diizinkan tanpa mengeluarkan alasan. Hehehe. Aisyah di kampung ya, kita sebagai istri nurut sama keputusan suami selagi kita tidak dirugikan. Hehehe. Nah, tidak lama dari keputusan itu saya berhenti bekerja dan niat mau pulang kampung. Karena pulang kampungnya harus daftar online ke imigresen, sebab dokumen saya tidak lengkap. Nah, setelah panggilan ke imigresinya sudah waktunya, ternyata permit suami belum siap lagi dan akhirnya dibatalkan dan pulangnya diundurkan. Hehehe. Ya, selama permit suami prosesnya siap, selama itu juga saya di rumah teman-teman tanpa bekerja sama sekali. Nah, di tahun 2024 ada pemutihan, dalam arti kalau pati pulang kampung bayar komponnya cuma Rp500. Di situ kami niatkan pulang kampung juga, walaupun suami tidak bisa ikut, sebab ada adik ipar juga mau pulang kampung, jadi kami ikut adik ipar, disuruhlah sama suami karena ada kawan di jalan. Ya, kalau saya bersama Aisyah saja pulang berdua tidak berani teman-teman, sebab jauh. Hehe. Karena rumah orang tua saya bersama ibu mertua itu sekitar 5 menit teman-teman, karena saya bersama suami itu bertetanggaan dan tidak dapat di Malaysia. Hehehe, dapatnya di kampung teman-teman. Kenapa suami tidak bisa ikut? Karena permitnya belum siap, dan insya Allah kalau siap suami nyusul pulang kampung. Masya Allah sekali teman-teman, selama saya di Malaysia alhamdulillah menemukan orang-orang yang baik ya, sesama Indonesia. Tetapi ada juga orang luar teman-teman, seperti saya punya toke orang India tetapi dia muslim seperti kita. Alhamdulillah sekali orangnya baik dan Masya Allah sekali teman-teman. Selama saya bekerja di rumahnya tidak pernah membedakan antara orang rumahnya dengan orang luar. Ya, dalam arti seperti makan tadi teman-teman, kalau kita makan di rumahnya orangnya yang mengambilkan ataupun kita juga bisa mengambilnya.
Dan seperti kalau orangnya di rumahnya banyak, langsung dulu kita diambilkan baru orang lain. Tetapi kita bekerja di rumahnya tidak seperti orang bekerja, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Kalau seperti memasak kita tidak ikut ataupun bekerja, ya seperti tinggi-tinggi orangnya ikut bekerja. Ya, alhamdulillah sekali teman-teman, saling membantu. Dan begitupun kalau orang rumahnya memanggil kita itu seperti kakak, dan kita itu tidak memanggilnya bibi ataupun yang lain. Ya, niat kita baik mau bekerja, insya Allah menemukan orang baik juga, dan begitupun sebaliknya. Ya, selama saya bekerja di rumahnya tidak pernah mereka perhitungan seperti uang ataupun yang lainnya, teman-teman. Ya, seperti kalau kita bekerja itu kalau tidak ada duit kecil dilebihkan baginya, ataupun kita kalau lambat pulang duitnya pun dibagikan lebih. Ya, seperti makanan, kalau ada makanan disuruh bawa pulang buat Aisyah, dan seperti pun barang-barang yang lain. Ya, seperti baju atau pakaian itu saya sudah banyak pulang, teman-teman, dan alhamdulillah sudah juga sampai di kampung halaman. Ya, seperti kalau sambal-sambal atau nasi kalau seperti orang kenduri ataupun rewang itu dibawa pulang. Alhamdulillah sekali, Masya Allah, orangnya semuanya baik-baik semua, teman-teman. Ya, saya berhenti bekerja kemarin rasanya agak lain sedikit, teman-teman, dalam arti maksudnya ingin mau bekerja lagi, tetapi karena sesuatu hal yang tidak bisa dipaksakan. Nah, oke teman-teman, intinya kalau kita bekerja di tempat orang itu niatnya baik, insya Allah ditemukan dengan majikan yang baik juga. Oke, itulah cerita atau sharing saya selama di Malaysia menjadi ilegal atau dokumen tidak lengkap. Lebih bagus punya dokumen biar aman dan tidak merasa takut. Oke, saya rasa videonya cukup sampai di sini, dan kembali lagi bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu sebeli ini lah dulu lagi balik ini kok enyo aja bilo tak Mudik. ini kali olah itu je tengah awak ini Itulah sudah repot. Masa wanita ini? Anak mau lagi nih tak? Hah? Mau lagi? Lah ada banyak tuh minyak. dapur rata nih Tak dapur apa-apa. kami dah Lagi tak? Enggak lah, ada bawang mana? Pujol nah sedap apa nama Bakso, bos, sosis. goreng. Tak minta enak aja. Kola Mana saya kecapnya? belum ambil tak boleh lah Oh, long kelera. nah ambil tu ha po tapi plastik kita mana Tak mau lagi anak? ada di nada Enggak. powi dengan punggung Tak boleh apa urik tu dia tak. Kau ada kontak muka je ni. Urik nama. Kena ialah yang dah. lah ikan yo lo pernah lah kan tu kali Dia lain anak kembar. Dan kisah terima Sadiman. Perak. Sehat kompe kan? Sehat segalanya. Itu ya. Ajak kan di TV ya 4 dawat tengok tual air pun. Apa bu makan dia tak boleh. Kain mandi, sikat lantai, sikat WC, kain tel. Yang macam tadi. Tahu tak? Ternyata suara apa? Cepat. Kita kontak halangan, tekan kontak ambil lagi nenek. Ambil lagi nenek. Kan nanti lah dia apa? mana nanti balik ni pernah nanti je lah dulu Ni seorang teh. Makan nenek. Mana? Yo nak nginyam lah nak aku dah puai dah aku tanya nak aku. Yo lo ni. Oh, ini tak bapur apa? Pun dah higu deh. Balik dari pasar tu nyanyi kau des. Dia kena anaknya tak apa. Tak. So, kecap dah dia. Ugang no, tak kau gantian dengan nuru. Kau gam lanjut.
Tika. Ila punya deh. Lah tangan kadek deh. Terus satu bodang teradu Ini lah mau bikin panjangan pendek. Nak Tika deh ya jadi. Ada